warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Firdiansyah. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Intinya, kelompok saya terdiri dari Asteria Plagia Mulia Putri, yang kedua saya sendiri Adil Firdiansyah, dan yang ketiga Oscar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asteria Praja Mulia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Oscar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian sel. Sel berasal dari kata sela yang berarti ruangan berukuran kecil, maka sel merupakan unit struktur dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Kemudian sel bisa melakukan sebuah proses kehidupan seperti melakukan suatu perombakan, respirasi, penyusunan, pembelahan sel, reproduksi, dan juga peka terhadap suatu rangsangan. Kita masuk ke sejarah penemuan sel. Penemuan sel pertama kali ialah Robert Hooke dengan menggunakan kaca pembesar mikroskop. Dari pengamatannya, Robert Hooke melihat bahwa terdapat ruangan kecil yang menyusun gabus, kemudian ruangan kecil tersebut diberi nama sel. Penelitian ini terus dilanjutkan oleh para ilmuwan pada tahun selanjutnya. Dan inilah foto Robert Hooke-nya. Adapun tiga bagian sel yaitu membran sel, inti sel atau nukleus, serta sitoplasma. Sini saya akan membahas tentang sel hewan. Sel hewan ini merupakan nama umum untuk sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan. Sel hewan berbeda dari sel eukariotik lain, seperti sel tumbuhan, karena mereka tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Dan biasanya mereka memiliki vakuola yang lebih kecil, bahkan tidak ada. Karena tidak memiliki dinding sel yang keras, sel hewan ini bervariasi bentuknya. Sel manusia merupakan salah satu jenis sel hewan. Sel hewan ini terdiri dari vesikel, mitokondria, sentriol, nukleus, nukleolus, kromatin, ribosom, resikulum, endoplasma, mikrotubulus, membran plasma, vakuola, sitosol, selaput inti, badan Golgi, lisosom, dan vesikel. Selanjutnya sel tumbuhan. Tumbuhan tingkat tinggi tubuhnya tersusun oleh sejumlah sel, baik sel hidup maupun sel mati. Sel-sel hidup memiliki persamaan dan perbedaan dalam struktur dan fungsinya. Persamaan adalah sel itu mempunyai dinding sel terdiri dari plasma yang terbungkus oleh membran plasma. Sedangkan perbedaan terutama diakibatkan oleh lingkungan dan faktor genetiknya, yaitu akibat proses diferensiasi yang mengikuti proses pembelahan sel. Sel tumbuhan ada sitoskeleton, vesikel bermembran, retikulum endoplasma halus, ribosom, nukleusnya ada retikulum endoplasma kasar, badan Golgi, vesikel Golgi, sitoplasma, peroksisom, mitokondria, vakuola, kloroplas, membran sel, dan ini inti selnya yang membungkus, dan plasmodesmata. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama dari bentuk selnya. Bentuk selnya yaitu bermacam-macam dan bisa berubah kalau sel hewan, sedangkan sel tumbuhan kaku dan jarang berubah. Ukuran selnya, sel hewan ukurannya lebih kecil daripada sel hewan. Sel hewan lebih kecil daripada sel tumbuhan. Sel tumbuhan yaitu besar.
Dinding sel yang seperti yang saya jelaskan tadi, dinding sel pada sel hewan tidak ada, sedangkan sel tumbuhan ada. Matriks intraseluler keduanya ada. Peroksisom banyak terdapat pada peroksisom ada keduanya. Lisosom banyak terdapat sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan jarang ditemukan. Letak inti sel terletak di tengah, sedangkan sel tumbuhan terletak di periferal sitoplasma. Elastisitas dan jaringan tinggi, tidak ada dinding sel. Rendah karena adanya dinding sel. Organel respirasi, mitokondria, sedangkan sel tumbuhan ada dua, yaitu mitokondria dan kloroplas. Sentrosom atau sentriol ada, sedangkan pada tumbuhan tidak ada. Vakuola sel kecil dan banyak, sedangkan pada tumbuhan tunggal tapi sangat besar. Flagella yaitu rambut-rambut halus, sering ditemukan pada sel-sel hewan, sedangkan sel tumbuhan jarang ditemukan. Silia juga sama, sering ditemukan, sangat jarang ditemukan. Pembentukan spindle secara amfiastral, sedangkan sel tumbuhan secara anastral. Sitokinesis sel membentuk furrowing, sedangkan sel tumbuhan membentuk lempeng mitosis. Tingkat totipotensi sel hewan rendah, sedangkan sel tumbuhan sangat tinggi. Ketahanan tekanan lemah tanpa pola kontraktil, sedangkan pada sel tumbuhan kuat karena adanya dinding sel. Sambungan antar sel, desmosom tight junction, sedangkan sel tumbuhan plasmodesmata. Kesimpulannya, sel merupakan unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Secara struktural, sel merupakan satuan terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan, yang merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Secara fungsional, sel berfungsi untuk menjalankan fungsi-fungsi kehidupan, kemudian membentuk organisme. Setiap sel berasal dari pembelahan-pembelahan sel sebelumnya, dan tahapan-tahapan sel antara pembelah sel ke pembelah sel berikutnya disebut siklus sel. Dari sel membentuk jaringan, dari jaringan membentuk organ, dari organ membentuk organisme. Sekian dari saya, presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.